Uskup tidak menikah, imam tidak menikah, bruder tidak menikah, suster tidak menikah. Ya boro-boro punya anak, nikah istri aja nggak ada. Gimana berkembang biak? Adik saya juga mualaf, kita nggak pernah masukkan di dalam sel ya. Lalu amat saya ini siapa gitu loh, bisa datang menyelamatkannya. Apakah ini Power Rangers? Di gereja itu nggak ada namanya menteri. Apakah di sini maksudnya mantri? Menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia. Ini sekali lagi sangat menjelekkan agama Katolik ya. Bahwa ajaran dalam agama Katolik, kami tidak pernah diajarkan mencela agama apapun. Halo, sahabat Berita Katolik. Ini adalah video perdana dari channel Berita Katolik. Kami akan membahas mengenai dugaan penyesatan atau multitafsir atau kesalahan redaksi dari sebuah video yang akan kami tunjukkan. Video ini viral baru-baru ini, sekitar seminggu lalu. Kami ingin meluruskan atas dasar keresahan kami sebagai umat. Nah ini ya, garis bawahi, keresahan sebagai umat, bukan keresahan sebagai seorang imam atau seorang pengurus gereja atau organisasi yang berada di bawah naungan gereja. Ini di luar konteks itu. Tapi sebagai umat, ini adalah suatu keresahan yang harus kami jelaskan kepada sahabat-sahabat yang bukan Katolik. Karena kalau Katolik sudah pasti tahu bahwa informasi ini tidak benar. Dan ini harus diluruskan. Kami berniat meluruskan ini untuk diri kami sendiri sebenarnya. Jika ini berguna untuk saudara-saudara sahabat Berita Katolik, silahkan like, share, komen, dan subscribe channel kami di bawah ini, channel Berita Katolik. Nah, video ini juga tidak ada niat untuk menyinggung agama apapun. Jadi kami tidak akan membahas agama ini, agama siapa yang buat, dan tujuannya untuk apa. Nah, kita tidak akan bahas ke situ, itu luar konteks yang akan kami jelaskan dalam video ini. Video ini kami bahas secara santai, tidak ada niat untuk terburu-buru dan berdasarkan pemahaman kami. Kalau pemahaman seorang imam pasti berbeda dengan pemahaman kami atau otoritas gereja terkait. Dan otoritas gereja terkait seperti Katolik itu tidak suka membahas video-video seperti ini karena menurut otoritas gereja kami ya sebenarnya tidak penting. Tapi umat ini kan merasa resah dengan beredarnya video-video seperti ini. Kami luruskan kepada umat-umat kami. Semoga juga rekan-rekan dari agama lain memahami ini dalam konteks yang berbeda pula, bahwa tidak seluruhnya juga apa yang kami sebutkan dalam video ini benar pernyataan kami, tapi setidaknya kami memberikan gambaran apa yang kami ketahui sebagai orang awam. Baik, saudara-saudara terkasih, sahabat Berita Katolik, kita bahas video pertama. Dan cuma satu. Kok video pertama? Sahabat Cerita Nyata Reborn, senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah nyata yang menarik. Nah, di sini Mas disebut gambar hanya ilustrasi. Ya. Nah, ini juga perlu kita garis bawahi. Saya sudah menonton, tapi kita lihat sama-sama bahwa seluruh gambar di sini ilustrasi. Pertanyaannya, jika memang dalam video ini adalah real ceritanya, setidaknya dia memberikan petikan wawancara atau orang yang dimaksud. Kita lanjut. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah yang berjudul Kegemparan Saat Uskup Agung Uganda Umumkan Memeluk Islam. Nah, judul videonya adalah di sini mengatakan kisah mualaf saat Uskup Agung Uganda umumkan memeluk agama Islam.
Yuk kita lanjut lagi. Uskupan Agung Uganda ya. Ya, uskupnya. Ya, uskupnya ya. Uskupan itu institusinya, uskupnya orangnya. Kalau kami Katolik menyebut yang mulia Bapak Uskup. Kalau di Sumatera Utara, Opung bisa gelarnya. Martin John Maipopo memberanikan diri mengumumkan Martin John Maipopo. Kami sudah coba cari di Google. Kebanyakan artikel itu adalah dari sumber-sumber yang tidak valid menurut kami. Contoh dari blog-blog yang bukan situs-situs resmi. Kita lanjut lagi. soal keislamannya di hadapan jemaatnya. Martin yang menjabat sebagai uskup agung ketika itu mengumumkan ia meninggalkan Kristen untuk Islam. Momen ini terjadi pada 23 Desember 1986, 2 hari menjelang Natal. Jemaat yang mendengar berita itu begitu terkejut, bahkan administratornya langsung bangkit dari tempat duduk, menutup pintu dan jendela. Ia mengatakan kepada para anggota gereja bahwa pikiran sang uskup gusar dan telah gila. Oke, Mas. Disebut di sini kejadiannya itu terjadi pada tanggal 23 Desember 1986. Menjelang Natal pula ini ya. Ya, 2 hari sebelum Natal. Nah, ini agak dramatis ya. Ini ibarat sinetron. Ku menangis. Gitu kira-kira. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya tuh gini, Mas. Dikatakan di scene sebelumnya itu katanya kan itu Kristen. Ya. Ya, Kristen. Karena kalau setahu saya sih Kristen itu nggak ada uskup ya, Mas. Nah, ini itu keganjilan pertama itu disebut jadi Kristen ya. Sedangkan uskup tuh ada ya, setahu kami Uskup itu Katolik. penyebutan untuk Katolik sebenarnya imam ya, imam. Kalau di teman kita Muslim mungkin imam besar atau saya kurang tahu. Kita lanjut. Bagaimana tidak, hanya beberapa menit sebelumnya Maipopo mengeluarkan alat musiknya dan menyanyi begitu mengharukan bagi anggota gereja. Namun di dalam hati sang uskup ada keputusan yang hendak ia utarakan yang akan membuat seisi gereja gempar. Hiburan itu nyatanya hanyalah pesta perpisahan. Reaksi jemaat sama mengejutkannya. Mereka bahkan memanggil polisi untuk membawa sang uskup yang disebut gila itu pergi. Maipopo ditahan di sel hingga tengah malam ketika Syekh Ahmed Syekh, orang yang mengakuinya masuk Islam, datang untuk menyelamatkannya. Nah, saudara, ini ada yang ganjil di sini. Disebut bahwa uskupnya disebut gila, lalu ditahan di sel hingga tengah malam. Nah, jadi konteks di Katolik itu sebenarnya itu tidak pernah ya, baik itu seandainya terjadi ya, yang kami ketahui ya. Karena saya sendiri, adik saya juga mualaf, kita nggak pernah masukkan di dalam sel ya, karena kan pilihan agama ya Mas ya, pilihan agama itu kan pilihan agama. Hak prerogatif seseorang untuk memilih agamanya apa. Seandainya pun ini benar terjadi, otoritas gereja itu tidak pernah memasukkan orang ke sel hanya gara-gara pindah agama. Itu menurut kami itu tidak mungkin terjadi itu. Lalu disebut di sini Ahmad Syekh yang mengakuinya masuk Islam datang untuk menyelamatkannya. Logika ini Mas ya. Iya, betul. Datang contohnya seandainya saja ini terjadi, ditahan lalu datang menyelamatkannya. Lalu Ahmad Syekh ini siapa gitu loh. Bisa datang menyelamatkannya. Apakah ini Power Rangers? Atau itu kita lanjutkan lagi. Kejadian itu hanyalah awal dari guncangan ringan baginya. Reporter Al-Kalam Simpiwe Sesanti berbicara kepada mantan uskup agung Lutheran kelahiran Tanzania tersebut. Setelah masuk Islam, Maipopo kemudian dikenal dengan nama Al-Hajj Abu Bakar John Maipopo. Oke, di sini sebut namanya berubah setelah masuk Islam. Di dunia nyata ya ada memang sebagian setelah masuk Islam namanya dirubah, itu sah saja. Cuma di sini disebut berbicara kepada mantan uskup agung Lutheran. Nah, yang saya tahu Lutheran itu salah satu didominasi ya, di luar Katolik sebenarnya, Lutheran. Tapi saya nggak tahu apakah aliran Lutheran ini memiliki uskup agung. Itu saya kurang tahu juga ya. Kita lanjut. Sang penulis merasa terpancing keingintahuannya setelah diberitahu oleh saudara laki-laki asal Zimbabwe, Sufyan Sabelo,
setelah ia mendengarkan ceramah M.W. Popo di Weibeng Islamic Center Durban. Sufyan inilah yang menceritakan tentang M.W. Popo yang tidak hanya memperoleh gelar BA dan Master, tetapi juga doktor di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. Oke, di sini disebut gelar BA dan Master. Iya, dan Master. Berarti mantan uskup agung yang disebut itu bergelar BA dan Master. Ini juga dipertanyakan, ya. Karena tidak ada, ya, jarang terjadi itu, ya, kalaupun yang kami tahu ada seorang uskup itu memiliki pendidikan di luar pendidikan formal dalam gereja. Contohnya kalau uskup itu dari ordonya masing-masing, contohnya OFM, apalagi OMCAP, lalu Banyak. apa Mas? Lupa saya. Sir Hilarius itu apa ya? Sebenarnya tergantung dari ordonya sih, mau dia Projo atau SSCC. Gitu. Kita lanjut. Inilah yang menceritakan tentang M.W. Popo yang tidak hanya memperoleh gelar BA dan Master, tetapi juga doktor di Divinity, namun kemudian beralih agama kepada Islam. M.W. Popo memperoleh diploma dalam administrasi gereja di Inggris. Nah, oke, kita lanjut dulu. Dan gelar-gelar terakhir di Berlin, Jerman. Sebelum menjadi seorang Muslim, ia pernah menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia yang meliputi Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, dan bagian-bagian dari Ethiopia dan Somalia. Oh, ini menarik nih. Disebut mantan oknum uskup agung itu memperoleh diploma dalam administrasi gereja. Ini lucu nih. Kenapa? Yang setahu kami sebagai orang awam, belum ada pendidikan administrasi gereja. Ya. Yang mengurusi administrasi gereja itu, gereja lebih cenderung merekrut orang-orang yang memang ahlinya di administrasi, sebenarnya manajemen apa, dan itu bukan kategori sebuah karya pastoral, bukan. Ya, artinya itu karya umum, ya orang umum biasanya yang diletakkan di mengurusi administrasi. Lalu disebut di sini menjadi sekretaris umum untuk Afrika Timur di Dewan Gereja-Gereja Dunia. Nah, ini juga ini agak misteri, ya Mas ya. Karena yang kami tahu itu wilayah gerejawi. Nah gitu. Contohnya kalau di Indonesia, ya, Keuskupan Agung Medan, wilayah gerejawinya itu meliputi daerah Sumatera Utara, tidak termasuk Sibolga, karena Sibolga ada keuskupannya sendiri. Nah, kalau untuk dunia atau suatu negara disebut Konferensi Wali Gereja, KWI. KWI. Ada juga Konferensi Wali Gereja di Amerika Serikat, di Indonesia, di area ASEAN. Kalau negaranya kecil, contohnya seperti negara itu kecil, digabung beberapa negara. Ini konferensi wali gerejanya ada sendiri. Kalau di Indonesia KWI, ya Mas ya, konferensi wali gereja. Nah, jadi di sini disebut Sekretaris Umum Afrika Timur Dewan Gereja-Gereja Dunia. Nah, ini Dewan Gereja-Gereja Dunia. Kalau Katolik itu tidak ada, ya Mas ya. Betul. Karena itu langsung di bawah Vatikan. Nanti ada lagi divisi-divisi atau apa kalau bahasa umumnya. Kita lanjut. Ganjilannya seperti itu. Di Dewan Gereja, dia bercampur baur dengan Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan, Bernie Pitiana, dan Kedua Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Uskup Desmond Tutu. Sang penulis sesanti kemudian menceritakan kisah kehidupan M.W. Popo, pria yang lahir 61 tahun yang lalu, tepatnya pada 22 Februari di Bukavu, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Uganda. 2 tahun setelah kelahirannya, keluarga M.W. Popo membaptisnya. 5 tahun kemudian, mereka menyaksikan dia dengan bangga menjadi altar boy, seseorang yang membantu anggota pendeta di... Ini lucu nih. Ini disebut 2 tahun kelahirannya, keluarga M.W. Popo membaptisnya. Ya, ini baptisan lahir ya. Memang ini biasanya terlambat. Saya dulu SD baru dibaptis, kalau nggak salah. Ada yang baru dilahir dibaptis. Ini masih benar ya. Lalu disebut menjadi altar boy.
Ini altar boy, maksudnya apakah ini gimana Mas? Apa pemuda altar ya, Ya, mungkin pemuda. disebut dia. PAPI. Nah, Miss Dinar. Miss Dinar. Kebetulan Mas ini adalah Saya Miss Dinar. anak Miss Dinar. Miss Dinar. Nah. Bahkan juga sempat menjadi ketua Miss Dinar. Nah, ketua Miss Dinar. Di sini disebut altar boy seorang yang membantu anggota pendeta di gereja. Ini juga mulai Iya. kabur. Karena dalam Miss Dinar itu pembantuan imam dalam altar ketika misa itu syarat paling utama dan nomor satu itu sudah wajib penerimaan sakramen Ekaristi atau sakramen komuni, penerimaan sakramen roti kudus. Karena pada saat itu memang kalau misalnya menjadi Miss Dinar itu harus sudah menerima sakramen Ekaristi. Sedangkan di sini 5 tahun disebut. 5 tahun Sudah menjadi. belum bisa. Nah, 5 tahun sudah menjadi Miss Dinar. Nah, ini lucu nih. Dan disebut membantu pendeta, ya, bukan pastor. Nah, ya ini juga mulai lucu ya. Harus di garis bawah itu. Oke, kita lanjut. Di gereja, keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja mempersiapkan Kita lanjut dulu. tubuh dan darah Kristus. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan ide-ide untuk masa depan putranya itu. Oke. Keluarga begitu bangga ketika melihatnya membantu menteri gereja. Bayangkan, ini presidennya siapa ini? Mempersiapkan tubuh dan darah Kristus. Oke. Benar. Pikiran sang ayah dipenuhi dengan Iya. ya. Pasti. Di gereja itu nggak ada namanya menteri. Apakah di sini maksudnya mantri? Zaman dulu kan di bawah dokter itu kan ada mantri. Jadi disebut menteri. Menteri. Nah, gitu loh. Ini juga kita bingung nih, kok menteri gitu loh. Kita lanjut. Ketika saya berada di sekolah asrama, kemudian ayah saya menulis kepada saya, menyatakan dia ingin saya menjadi seorang imam. Dalam setiap surat, dia menulis ini. Kenang MW Popo dalam artikel di laman Islam Web, dilansir Selasa 4 Agustus. Namun, MW Popo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya. Ia bergabung dengan kepolisian. Namun pada usia 25, MW Popo menyerah pada kehendak ayahnya. Tidak seperti di Eropa di mana anak-anak dapat melakukan apa yang mereka. Oke. Namun MW Popo alias Abu Bakar memiliki ide sendiri tentang hidupnya. Ia bergabung dengan kepolisian. Namun pada 25 tahun MW menyerah pada kehendak ayahnya. Berarti di sini disebut mantan yang katanya Jaksa Agung Uganda ini jadi polisi. Noh, polisi 25 tahun Popo menyerah pada kehendak ayahnya. Jadi polisi. Berarti di umur 25 tahun menjadi seorang imam. Ya kan? Begitu ya kira-kira ya. Yuk kita pilih. Kehendaki setelah usia 21 tahun. Di Afrika anak-anak diajarkan menghormati kehendak orang tua mereka di atas kehendak mereka sendiri. Putraku, sebelum aku menutup mataku, aku akan senang jika kau bisa menjadi pendeta. Begitulah. Udah mulai lagi kan? Pendeta ya, bukan pastor. Hingga akhirnya pada 22 Desember 1986, dia secara resmi memeluk Islam. Mimpi-mimpi itu yang membimbingnya untuk masuk Islam. MW Popo meyakini bahwa mimpi bukan tahayul. Tidak, saya tidak percaya bahwa semua mimpi itu buruk. Ada yang memandu Anda ke arah yang benar dan yang tidak. Dan mimpi-mimpi ini khususnya membimbing saya ke arah yang benar kepada Islam, katanya. Karena keputusannya memeluk Islam itulah, gereja menyita rumahnya dan mobilnya. Istrinya pun harus mengepak pakaiannya, mengambil anak-anaknya dan pergi. Oke, ini sudah ketemu keganjilannya. Kami tidak membahas mengenai ajaran yang disebutkan dalam tadi ini, mengenai ayat-ayat yang dikutip dari Al-Quran. Kita tidak bisa membahas itu karena itu bukan ranah kami untuk mengkomentari itu. Karena pada prinsipnya semua agama itu baik, ya, mengajarkan kedamaian. Kita tidak akan membahas itu. Nah, yang kita bahas di sini adalah karena keputusannya memeluk Islam itulah gereja menyita rumahnya dan mobilnya. Ini. Jadi perlu kita ketahui adalah Mas ini dekat dengan imam ya, karena dia seorang Miss Dinar dulu. Saya juga paham ya. Pertama itu seorang imam
tidak memiliki rumah, Tidak memiliki rumah. tidak Benar. memiliki mobil. Dalam konteks diberikan gereja. Gereja nggak pernah memberikan Mereka rumah. mobil, rumah tidak pernah. Dan pastor atau imam tidak bergaji, gajinya tidak punya. Mereka hanya diberikan makan, minum, uang saku. Itu juga tidak besar. Zaman saya dulu waktu kecil, saya masih ingat uang saku pastor itu 15.000 per bulan. Dan itu juga kadang-kadang pastornya mengembalikan lagi ke gereja, bukan gaji. Kalau sekarang mungkin hanya 400.000 atau berapa untuk saat ini. Gaji tidak, apalagi rumah. Ayo Mas ya, gimana? Benar. Karena pastor itu kan tinggalnya di gereja juga. Di pastoran. Di pastoran namanya. Ah. Gereja. Mobil kalaupun punya itu punya gereja. Dan nggak ada istilah diberikan lalu gereja menyitanya, tidak seperti itu. Nah, lalu disebut di sini istrinya pun mengepak pakaiannya, mengambil anak-anaknya dan pergi. Maipopo menjamin sang istri tidak diwajibkan untuk menjadi seorang muslim. Nah, ini saya bingung. Uskup tidak menikah, imam tidak menikah, brother tidak menikah, suster tidak menikah. Itu namanya